5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar anak-anakku. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Dan untuk pembelajaran matematika kita kali ini, kita akan membahas tentang penyajian data. Dan materi penyajian data ini merupakan materi terakhir ketika kalian berada di kelas 7, tepatnya di semester 2. Jadi silakan diperhatikan dengan seksama. Next. Oke. Dan untuk penyajian data, sebelumnya kita harus mengenal data itu seperti apa. Nah, sepertinya untuk penyajian data ini sudah pernah kalian jumpai ketika kalian berada di sekolah dasar, tepatnya ketika kalian kelas 6. Nah, oke, kita lanjut. Untuk data itu sendiri adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, ataupun penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka maupun lambang. Nah, data itu dapat diperoleh dari wawancara, kuesioner, atau angket, observasi. Oke, dan untuk slide selanjutnya di sini ada tabel. Oke, bagaimana untuk penyajian data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data? Setelah kita melakukan observasi, kuesioner, ataupun wawancara, di sini kita akan memperoleh suatu data. Nah, data itu kita kumpulkan dalam bentuk tabel. Setelah itu, pasti akan ditentukan atau disajikan dalam bentuk diagram. Nah, diagram itu sendiri ada 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, sepertinya kalian sudah mengenal itu dari masing-masing diagram, ya. Dan untuk penyajian data kita kali ini, ketika kalian di kelas 7, kita hanya mempelajari tentang 3 diagram ini. Next. Oke, untuk yang pertama, di sini ada contoh data. Jika diketahui data nilai ulangan harian matematika dari 20 siswa adalah sebagai berikut. Ada 55, ada 80, ada 85, ada 75, dan seterusnya sampai 85. Kira-kira, apakah kalian mengalami kesulitan dalam membaca data tersebut? Kalian cermati sebelumnya, dilihat datanya. Datanya di sini sangat tidak berurutan. Dari kecil, besar, besar lagi, kecil lagi, lebih kecil, kecil lagi, besar lagi, kecil lagi, besar lagi, dan seterusnya. Dari dilihat seperti ini saja membuat kita bingung, ya, datanya itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah menemukan data dan sudah memberikan data ini dalam bentuk tabel, alangkah lebih baiknya kita kelompokkan seperti dengan slide selanjutnya. Nah, setelah kita kelompokkan, di sini sudah terlihat dengan turus atau garis. Nilai 55 ada 1 jumlahnya. Nilai 60 ada 2, 65 ada 1. Tadi kan sudah dinyatakan bahwa ada nilai ulangan harian matematika dari 20 siswa. Nah, kita lihat jumlahnya di sini. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 dan seterusnya, itu totalnya ada 20 siswa. Pengelompokan data seperti ini akan mempermudah kita dalam membaca data. Betul atau tidak? Daripada yang tadi di awal sangat kesulitan, nggih, karena dari kecil kok jadi besar, besar jadi kecil lagi, tambah kecil lagi, besar lagi. Nah, itu membingungkan kita dalam penglihatan. Kalau kita jadikan satu seperti turus, atau kita jadikan satu menjadi tabel, ini akan lebih mudah untuk membaca dari data yang sudah kita peroleh. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang diagram. Nah, dari data ini kita jadikan diagram.
Untuk yang pertama yaitu penyajian data dengan diagram batang. Tadi sudah terlihat ya, di sini 55 itu ada 1 orang. 1 garisnya jumlah siswa di sebelah kiri, nilai itu di bawah. 55 ada 1 orang, yang 60 ada 2 orang, yang 65 ada 1 orang, yang 70 di sini ya datanya. Kebetulan saya membuatnya di sebelah sampingnya. Yang nilainya 70 ada 3 orang. Yang terpenting kalian jumlah 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 2. Totalnya pasti ada 20 siswa. Jadi, untuk penyajian data dengan diagram batang sudah nampak seperti ini. Kira-kira ada kesulitan untuk membuatnya? Nah, misalkan kalian masih bingung, bisa kalian catat. Yang terpenting yang pertama yaitu data di awal tadi, lalu dibuat diagram batang tanpa melihat video ini. Oke, next. Yang kedua yaitu tentang diagram garis. Sama, kalau batang bentuknya batang, kalau garis berarti dia bentuknya menggaris. Garis-garis. Di sini masih sama, untuk 55 ada 1 orang, 60 ada 2 orang, 65 ada 1 orang, 70 ada 3 orang, dan seterusnya. Perbedaannya yang tadi batang, kalau yang ini garis. Silakan dicermati. Mudah nggih, sama ya. Sebelah kiri merupakan jumlah siswa, paling bawah di sini merupakan nilai. Oke? Sudah? Oke, next ya. Berarti untuk selanjutnya di sini yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran sama seperti diagram batang dan garis, datanya tetap sama. Tapi di sini kalau lingkaran itu sudah menjadi persen. Nah, kita ambil sampel. Siswa yang memperoleh nilai 75, tadi kan ada 4 anak ya, 75 warna apa ini? Warna biru, berarti di sini ya. Maka 4, totalnya ada 4 anak tadi, diper 20 total keseluruhan, dikali 100%, karena persentase itu paling banyak adalah 100%. Sama dengan berapa? Sama dengan 20%. Nah, kalau misalkan lingkaran ini dalam bentuk derajat, berarti dalam bentuk berarti totalnya yaitu 360 derajat. Kalau yang di sini 100 itu 100%, persentase itu 100. Kalau derajat berarti 360 derajat. Mengerti? Yang pasti, yang bagian atas adalah total keseluruhan. Maaf, yang bagian atas itu adalah jumlah siswanya, yang bagian bawah itu total keseluruhan. Kalau derajat tinggal dikali 360 derajat. Mengerti? Oke? Sudah? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan diagram ekstrakurikuler ya. Diagram di samping menunjukkan kegemaran dari 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Banyak siswa yang gemar robotik adalah, untuk ekstrakurikulernya ada robotik, senam. Maksudnya ini senam ya, bukan sebam, senam, bela diri, voli, MIPA, dan PMR. Yang robotik di sini belum tahu persentasenya berapa. Nah, kalau persentase satu lingkaran yaitu 100%. Sehingga untuk penyelesaiannya kita harus mencari dulu persentase robotik. Persentase robotik 100%, berarti robotiknya
100 dikurangi 13 tambah 15 tambah 20 tambah 12 tambah 30, yaitu totalnya 90%, sehingga robotik ini ada 10%. Yang ditanyakan, banyaknya siswa yang gemar robotik. 10% dari 200, berarti 10 per 100 kali 200, hasilnya berapa? 20 anak. Jadi, banyak siswa yang gemar robotik. Jadi, banyak siswa yang gemar robotik adalah 20 anak. Mengerti? Silakan dicermati sejenak. Oke, sudah. Next ya, contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, perhatikan tabel ekstrakurikuler lagi. Ada KIR, HW, tapak suci, dan sepak bola. Daftar di samping menunjukkan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Persentase siswa yang mengikuti KIR adalah, KIR itu frekuensinya yang mengikuti ada 15 orang. HW ada 17 orang, tapak suci ada 24 orang, sepak bola ada 4 orang. Berarti ini frekuensi harus kita total dulu. Kita harus mencari jumlah keseluruhan. Caranya, penyelesaian kita total dulu. 15 tambah 17 tambah 24 tambah 4, totalnya berapa? 60 siswa atau 60 orang totalnya. Sehingga persentase KIR didapat dari jumlah siswa yang suka KIR 15 diper total siswanya 60 dikali persen per 100 atau 100%. 15 per 60 disederhanakan, yaitu dibagi 15 dapat 1, bagi 15 dapat 4. 100 dibagi 4, 25%. Jadi, persentase siswa yang mengikuti KIR adalah 25%. Silakan dicermati sejenak. Oke, sudah cukup. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, perhatikan diagram lingkaran. Ada data siswa SD, SMP, SMA, SMK, PT. 10%, 15%, 15%, 20%. Nah, SD yang biru ini berarti kita harus mencari persentase si SD. Tapi di sini pertanyaannya, jika banyak siswa SMA ada 150 orang, SMA 150 orang, SMA mana? Berarti 15% dari 150 totalnya ada berapa siswa? Maka banyak siswa SD ada berapa siswa? Kita cari penyelesaiannya dulu. Nah, untuk penyelesaian kita harus mencari jumlah keseluruhan terlebih dahulu. Pertama kali kita cari persentase. Persentase SD sama seperti yang tadi di awal, 100 dikurangi totalnya ada berapa yang sudah diketahui, ada 60%. Berarti persentase SD ada 40%. Nah, jumlah keseluruhan sama dengan N. Maka diambil dari persentase SMA, yaitu persentase SMA ada 15% ya. Totalnya ada 150, maka 150 dari 15% dikali N. Total keseluruhan atau jumlah keseluruhan. 150 sama dengan 15 per 100 dikali N. Nah, 150 sama 100 ini dikali silang karena dia melewati jembatan sama dengan 150 kali 100 sama dengan 15 kali N, yaitu 15N. 150 kali 100 yaitu 15.000 sama dengan 15N. Kita bagi dengan variabel 15, dengan koefisien di variabel N yaitu 15, sehingga 15 dibagi 15, kiri juga 15.000 dibagi 15. Totalnya berapa? 1000. Berarti jumlah keseluruhan ada 1000. Banyak siswa SD yaitu persentasenya tadi kan 40% SD, sehingga 40% dikali 1000 sama dengan 40 per 100.
dikali 1000. Hasilnya yaitu 400 anak. Jadi, banyak siswa SD adalah 400 anak. Mengerti? Silakan dicermati sejenak. Jika ingin lebih paham, boleh dicatat atau disalin di buku matematika kalian ya. Oke, next nih. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu terima kasih. Berarti kita sudah masuk di slide terakhir. Jadi untuk materi penyajian data kita sudah sampai di bagian akhir, yaitu diagram batang, garis, dan lingkaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.